Selamat jumpa di Berbagi Matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membicarakan tentang matematika, diawali dengan dari limit aljabar. Sampai pertemuan ke-10 kita sudah membicarakan turunan fungsi aljabar. Pada pertemuan kita hari ini akan kita bicarakan turunan fungsi trigonometri bagian yang pertama. Baik, segera aja kita mulai. Ikuti terus supaya kamu bisa memahami tentang turunan fungsi trigonometri. Yang pertama kita bicarakan itu adalah turunan fungsi trigonometri untuk sinus. Ini akan kita dapatkan rumusnya dengan menggunakan rumus definisi turunan yang kita pelajari juga pada turunan fungsi aljabar. Misalkan fungsinya fx sama dengan sin ax, maka sesuai dengan rumus definisi dy dx sama dengan f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h dengan h mendekati 0. Berarti x-nya ini kita ganti dengan x tambah h, sehingga kita peroleh sin ax tambah h kurang sin ax. Lalu kita kalikan ke dalam, sehingga kita peroleh sin ax tambah ax kurang sin ax per h. Berarti di sini ada hitungan sin kurang sin. Kemarin sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Berarti hasilnya adalah 2 cos setengah ax tambah ax ah tambah ax sin setengah ax tambah ah kurang ax. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah kalau 2 cos setengah ax tambah ah tambah ax sin setengah ax tambah ah kurang ax. Dan kalau kita selesaikan, berarti ax tambah ax sama dengan 2ax kali setengah sama dengan ax. Lalu kalikan ini berarti setengah ah sin setengah ax karena ax kurang ax 0. Kemudian kalau sinnya dicoret, berarti h per h 1. Berarti kita peroleh setengah a kali 2 cos ax tambah setengah ah. Kalau h-nya kita ganti dengan 0, maka kita peroleh hasilnya adalah a cos ax. Jadi dengan demikian kita sudah dapat bahwa turunan dari fx sama dengan sin ax sama dengan f aksen x sama dengan a cos ax. Atau kita dapat yang lebih umum, fx sama dengan sin ax tambah b, maka f aksen x sama dengan a cos ax tambah b. Kita ambil contohnya, misalnya tentukan turunan dari 5x, berarti a-nya 5. Berarti f aksen x sama dengan 5 cos 5x. Jadi gampang kali kalau sudah kita dapatkan rumusnya. Tentukan turunan dari sin kuadrat akar sin x. Jadi kita ubah dulu menjadi sin x, sin pangkat setengah x. Lalu kita turunkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan menentukan turunannya. Jadi turunannya dapat diperoleh dengan 2 sin. Ini kita peroleh dari 2 kali 1, berarti 2 sin. Sin x pangkat setengah. Baru kita tarik turunan dari sin x pangkat setengah. Maka kita peroleh cos sin x pangkat setengah. Lalu kita turunkan yang ini sin x pangkat setengah sama dengan setengah sin x pangkat min setengah. Lalu kita turunkan sin x, tadi hasilnya adalah cos x. Sehingga kita peroleh hasilnya setelah disederhanakan karena 2 sin alfa cos beta sama dengan sin 2 alfa.
Jadi di situ alfanya adalah sin X. Nah, kita peroleh hasilnya sin 2 akar sin X per 2 akar sin X. Nah, itu dia untuk soal nomor 2. Sekarang kita lihat soal yang berikutnya adalah soal nomor 3. Tentukan turunan dari 1 kurang 2 sin X per 3 sin X tambah 1. Nah, berarti ini adalah U per V. U per P. Jadi kalau U per P turunannya U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Nah, kalau kita turunkan berarti minus 2 cos X turunan dari 1 kurang 2 sin X min 2 cos X dikali 3 sin X tambah 1 kurang 1 kurang 2 sin X dikali turunan dari 3 sin X tambah 1 3 cos X per 3 sin X tambah 1 kuadrat. Kalau ini kita kalikan ke dalam, ini kita kalikan ke dalam, maka kita peroleh minus 6 cos X sin X kurang 2 cos X kurang 3 cos X tambah 6 sin X cos X. Nah, ini adalah bilangan yang sama, sehingga hasilnya 0. Minus 2 kurang 3 minus 5. Sehingga kita peroleh hasilnya min 5 cos X per 3 sin X tambah 1 pangkat 2. Kita ambil lagi contoh yang lain mungkin. Tentukan turunan dari sin pangkat 3 akar X kurang 1. Kita rubah dulu ini menjadi sin pangkat 3 X kurang 1 pangkat setengah. Sehingga kalau kita peroleh 3 kali 1, 3 berarti 3 sin kuadrat. 3 kurang 1, 2. X kurang 1 pangkat setengah. Turunan dari sinus adalah cos, berarti cos X kurang 1 pangkat setengah. Turunan dari X kurang 1 pangkat setengah adalah setengah kali X kurang 1 pangkat min setengah. Turunan dari X kurang 1 sama dengan 1. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita peroleh 3 sin kuadrat akar X kurang 1 cos akar X kurang 1 dibagi 2 akar X kurang 1. Nah, jadi kalau kita lihat persoalan limit itu bisa persoalan turunan fungsi sinus itu bisa kita kerjakan dengan mudah kalau sudah kita dapatkan rumusnya. Itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Sampai saat ini kita sudah bicarakan sampai turunan pertama fungsi trigonometri, khususnya mengenai sinus. Pada pertemuan berikutnya akan kita bicarakan turunan fungsi trigonometri bagian yang kedua. Isinya nanti adalah mengenai turunan fungsi kosinus. Oke, itu aja dulu hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan berlatih dengan baik, supaya kemampuanmu bertambah dengan signifikan. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.